Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Marom dan teman saya Ida Hana Kolbia akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda. Apa itu kejahatan terhadap harta benda? Kejahatan adalah suatu perbuatan jahat yang terdapat di lingkup masyarakat dan diakui oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan sifat jahat. Harta benda adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan berupa benda. Kejahatan terhadap harta benda adalah suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain dengan melawan hukum. Ciri-cirinya, merugikan harta kekayaan orang lain atau menimbulkan bahaya harta kekayaan orang lain. Pelaku bertujuan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Macam-macam kejahatan terhadap harta benda yang akan dibahas oleh kami adalah pencurian, penggelapan, penadahan, pemalsuan, pemerasan dan pengancaman, serta penghancuran dan pengrusakan. Pencurian. Jenis-jenis tindak pidana pencurian yaitu Pasal 362 KUHP, pencurian dalam bentuk pokok, Pasal 363 KUHP, pencurian berat, Pasal 364 KUHP, pencurian ringan, Pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan, Pasal 366 KUHP, pidana tambahan dalam tindak pidana pencurian, Pasal 367 KUHP, pencurian dalam lingkungan keluarga. Unsur-unsur tidak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP diantaranya unsur objektif, yang termasuk unsur objektif, perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang termasuk unsur subjektif dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur mengambil. Perbuatan mengambil di sini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan menjadi berada di luar kekuasaan pemilik yang sah, di mana perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Jika suatu benda atau barang diambil oleh seseorang yang merupakan kepunyaan orang lain, tidak untuk dimiliki tetapi untuk dihancurkan atau dirusak, maka itu bukan merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dikatakan oleh Prof. Simon. Demikian pula perbuatan mengambil suatu benda atau barang dengan maksud untuk memakainya sementara atau untuk memakainya sebagai penyewa juga bukan merupakan suatu tindak pidana pencurian karena tidak terdapat unsur dengan maksud untuk menguasai benda atau barang itu. Unsur barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Pengertian barang ini yakni benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, juga yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan. Status barang yang diambil itu adalah harus seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain. Unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hukum. Dengan maksud merupakan bentuk kata lain dari dengan sengaja. Sengaja adalah seseorang menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Arti memiliki adalah adanya kehendak dari pelaku untuk menguasai manfaat dari barang yang diambilnya. Dalam hal ini, pelaku bertindak seakan-akan ia adalah pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya. Contohnya, pencurian yang terjadi di Indomaret, tepatnya di Jalan Paseban Raya nomor 65 Senen, menjadi sasaran dua orang pencuri bersenjata api pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012. Pelaku yang menggunakan helm dan masker masuk dan kemudian menodongkan pistol ke salah satu pinggang sebelah kanan karyawan toko. Sambil mengancam korbannya, pelaku mengambil uang sebesar Rp800.000 yang ada di meja kasir dan 3 buah coklat silver queen seharga Rp31.000. Dengan perbuatannya yang telah dilakukan tersebut, maka para pelaku dikenai pasal 365 ayat 1 KUHP karena pencurian disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Penggelapan. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan yaitu Pasal 372 KUHP penggelapan dalam bentuk pokok, Pasal 373 KUHP penggelapan ringan, Pasal 374 KUHP penggelapan berat, Pasal 375 KUHP penggelapan dengan pemberatan, Pasal 376 KUHP penggelapan dalam keluarga, Pasal 377 KUHP pidana tambahan dalam penggelapan. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 37 KUHP diantaranya yang termasuk unsur objektif yaitu melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur yang termasuk unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Unsur melawan hukum memiliki.
Unsur memiliki dalam pasal ini berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Melakukan hukum memiliki berarti bertindak sebagai pemilik, sementara ia tidak berhak atas barang tersebut. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang. Barang menurut pasal ini berarti barang atau benda yang sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut sebagai barang bergerak. Barang tersebut milik orang lain sepenuhnya atau barang tersebut milik bersama. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya bahwa ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Penguasaan terhadap suatu barang itu tidak didasarkan atas kejahatan seperti pencurian atau penadahan. Unsur dengan sengaja. Sengaja adalah seseorang menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan serta akibatnya. Contohnya, pada tahun 2011, Indonesia digemparkan dengan kasus penggelapan uang perusahaan oleh seorang karyawan PT Kusuma Agung Mulia yang bernama Beni. Tak tanggung-tanggung jumlah uang yang digelapkan mencapai 774 juta rupiah. Beni menjabat sebagai sales dalam perusahaan tersebut. Uang hasil pengumpulannya dipakai untuk kepentingan pribadinya. Kapolsek Julutung berhasil menangkap Beni di kantornya sehingga ia terjerat pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan. Penadahan. Jenis-jenis tindak pidana penadahan yaitu pasal 480 KUHP, penadahan dalam bentuk pokok, pasal 481 KUHP, kebiasaan menadah, pasal 482 KUHP, penadahan ringan. Unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam pasal 480 ke-1 KUHP diantaranya yang termasuk unsur objektif yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan. Yang termasuk unsur subjektifnya yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan. Menurut rumusan di atas tersebut, terdapat dua bentuk perbuatan yang tergolong dalam penadahan, yaitu sebagai penerima barang, seperti perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah. Sebagai penyerahan barang, seperti perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan unsur sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan. Maksud benda di sini adalah sifatnya baik dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan, serta kedudukannya harus berupa hasil kejahatan. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga. Bentuk unsur kesengajaan di dalam pasal ini berupa yang diketahui, sedangkan bentuk unsur kelalaian di dalam pasal ini berupa sepatutnya harus diduga. Jika dalam kesengajaan sesuatu akibat yang timbul dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Suatu perbuatan bersifat kealpaan itu tidak menduga-duga dan tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Contohnya, Sugeng Hermanto, seorang penada jam tangan mewah yang sudah beroperasi bertahun-tahun. Sugeng mengaku hanya menerima tadahan jam mewah lantaran menjanjikan harga jual yang tinggi. Penangkapan terhadap Sugeng berawal dari pengembangan kasus pembobolan kos-kosan. Salah satu barang buktinya yaitu 2 jam tangan merek Casio dan DKNY. Dari keterangan tersangka, Fahrul diketahui jam tangan yang dicurinya itu dijual ke penada bernama Sugeng. Dengan perbuatan Sugeng tersebut, maka ia dikenakan hukuman berdasarkan pasal 480 KUHP. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ida Hana Kolbia. Pemalsuan. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru benda atau statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Macam-macam tindak pidana pemalsuan yaitu 1. Pasal 242 KUHP, sumpah palsu dan keterangan palsu. Kedua, pasal 244 sampai 252 KUHP, pemalsuan mata uang dan uang kertas. Ketiga, pasal 253 sampai 262 KUHP, pemalsuan materai dan cap atau merek. Keempat, pasal 263 sampai 276 KUHP, pemalsuan surat. Kelima, pasal 220 KUHP, laporan palsu dan pengaduan palsu. Jenis-jenis pemalsuan surat yaitu 1. Pemalsuan pada umumnya, pasal 263 KUHP. Kedua, pemalsuan surat yang diperberat, pasal 264 KUHP. Ketiga, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik, pasal 266 KUHP.
Keempat, pemalsuan surat keterangan dokter pasal 267, 268 KUHP. Kelima, pemalsuan surat-surat tertentu pasal 269, 270, dan 271 KUHP. Keenam, pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik pasal 274 KUHP. Ketujuh, menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat pasal 275 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP. Satu, unsur objektif, membuat surat palsu, memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Kedua, unsur subjektif, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar tidak palsu. Unsur perbuatan membuat surat atau pemalsuan surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Perbuatan memalsu surat adalah perbuatan mengubah surat oleh orang yang tidak berhak yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain dengan isi surat semula. Unsur menimbulkan sesuatu hak atau perikatan atau pembahasan hutang atau sebagai bukti. Yang termasuk unsur ini adalah bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat satu menerbitkan suatu hak seperti jasa, tiket tanda masuk, saham. Kedua, menerbitkan suatu perjanjian seperti surat perjanjian piutang jual beli. Ketiga, menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kwitansi. Keempat, digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa seperti surat tanda kelahiran. Contoh, Kepala Desa Taman Rahayu, Kecamatan Situ, Kabupaten Bekasi melakukan sengketa tanah di Kampung Serang RT 3, RW 3, Desa Taman Rahayu dengan memindahkan atas nama Utar bin Elon terhadap kepemilikan tanah keluarga ahli waris Ontel bin Teran seluas 1.100 meter, lalu diwakafkan ke desa menggunakan surat akta ikrar wakaf yang dikeluarkan KUA Kecamatan Situ. Maka perbuatan kepala desa dikenai hukuman berdasarkan pasal 263 KUHP. Pemerasan dan pengancaman. Unsur-unsur tindak pidana pemerasan pasal 268 ayat 1 KUHP. 1. Unsur objektif, perbuatan memaksa orang dengan kekerasan untuk memberikan suatu benda yang kepunyaan orang lain supaya membuat hutang atau pinjaman maupun menghapus piutang. Kedua, unsur subjektif, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur memaksa orang dan dengan kekerasan. Memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik yang besar. Ancaman kekerasan adalah bentuk penyerangan baik terhadap fisik maupun harta, benda, orang itu atau orang lain. Unsur untuk memberikan suatu benda yang kepunyaan orang lain supaya membuat hutang atau pinjaman maupun menghapus piutang. Unsur ini merupakan bentuk tujuan dari pelaku tindak pidana pemerasan, yaitu untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain supaya memberi hutang, supaya menghapus piutang. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud merupakan bentuk kata lain dengan sengaja. Sengaja adalah seseorang menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Menguntungkan berarti setiap nasib kehidupan yang akan dicapai oleh pelaku. Suatu keuntungan disebut melawan hukum apabila keuntungannya itu bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ataupun dengan hak orang lain. Unsur-unsur tidak pidana pengancaman dalam pasal 369 ayat 1 KUHP. 1. Unsur objektif, dengan ancaman pencemaran
dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya menyerahkan suatu benda yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk membuat suatu pinjaman atau piutang, untuk meniadakan suatu piutang. Kedua, unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia. Ancaman pencemaran secara lisan atau tulisan memiliki arti sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 310 KUHP. Ancaman akan membuka rahasia berarti suatu perbuatan akan memberitahukan kepada orang lain tentang suatu hal yang menyangkut diri korban yang tidak boleh diketahui orang lain. Unsur memaksa seseorang supaya menyerahkan suatu benda yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk membuat suatu pinjaman atau piutang, untuk meniadakan suatu piutang. Memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Tujuan dari memaksa yaitu supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang, supaya menghapus piutang. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud merupakan bentuk kata lain dari dengan sengaja. Sengaja adalah seseorang menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Menguntungkan berarti setiap nasib kehidupan yang akan dicapai oleh pelaku. Suatu keuntungan disebut melawan hukum apabila keuntungannya itu bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ataupun dengan hak orang lain. Contoh, tersangka MA melakukan pemalakan kepada sopir truk lintas Jawa Sumatera yang keluar dari area pelabuhan Tanjung Priok menuju ke gerbang tol Ancol, tepatnya di Jalan PLTU Tanjung Priok pada hari Jumat 8 November 2019 dini hari. Berbekal batang kayu dengan panjang sekitar 30 cm, MA berusaha menghentikan truk untuk meminta sejumlah uang, dan bila sopir truk tidak mau memberikan uang, maka MA akan memukul truk menggunakan batang kayu yang dimilikinya. Dengan perbuatan yang dilakukan, MA akan disangkakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Penghancuran dan pengerusakan. Unsur-unsur tindak pidana penghancuran dan pengerusakan barang dalam pasal 406 ayat 1 KUHP. 1. Unsur objektif. Dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Kedua, unsur subjektif dengan sengaja. Unsur dengan melawan hukum. 1. Bertentangan dengan hukum tertulis. 2. Bertentangan dengan hak orang lain. 3. Tentang kekuasaan atau tanpa wewenang. 4. Bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Unsur menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan. Menghancurkan yaitu perbuatan merusak pada benda sedemikian rupa sehingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Merusakkan yaitu suatu perbuatan terhadap benda yang akan menimbulkan akibat ringan pada benda itu dan hanya sebagian yang rusak. Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, yaitu perbuatan yang dilakukan terhadap benda sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk semula. Menghilangkan yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Objek dari tindak pidana ini adalah barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Tindak pidana ini dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Hal ini berbeda dengan objek dari pencurian, penggelapan, dan penipuan yang mensyaratkan hanya terhadap barang yang bergerak. Unsur dengan sengaja. Sengaja adalah seseorang
menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Contoh, pada Sabtu tanggal 26 bulan 10 2013 terjadi penabrakan pagar dan pengerusakan beberapa mobil mewah di kediaman pengusaha Adi Guna di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur oleh Florence. Berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan Florence, maka ia dikenai pasal 406 KUHP tentang kerusakan karena telah menabrak pagar mobil hingga menebar ancaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.